Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sarah dengan NIM 0519037724. Kita akan melakukan wawancara untuk tugas kelayakan agribisnis ya Bapak. Ya. Studi kelayakan agribisnis. Dan mohon perkenalkan diri Bapak dengan nama Bapak siapa? Raffles. Bapak di sini beternak sapi perah ya Pak ya? Iya. Oke. Lalu sudah berapa lama Bapak di peternakan ini? Kira-kira 22 tahun. 22 tahun, lama ya. Oke, baik. Dan ini untuk pertanyaan pertama, ini sedikit banyak ya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya. Potensi pasar ini Pak, bagaimana tren atau kecenderungan permintaan susu sapi segar di wilayah ini dari tahun ke tahun? Apakah permintaannya terus meningkat atau turun? Ada peningkatan. Peningkatan ya Pak? Ya. Peningkatan. Lalu siapa saja konsumen utama dari susu sapi yang dihasilkan Pak? Apakah dari konsumen rumah tangga atau pabrik mungkin atau koperasi? Ada pedagang kafe sama orang yang mengelola susu. Habis itu kami kirim ke Pekanbaru, ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, termasuk juga Pariaman. Menurut Bapak nih, apakah konsumen sensitif terhadap harga susu sapi gitu? Apa kalau naik misalnya naik harga susu sapi bakal sedikit yang membeli? Enggak, itu stabil aja. Stabil. Stabil aja dia. Tapi kalau harga naik gitu gimana Pak? Enggak, karena apa biasanya Pak? Kebanyakan pelanggan kita dia maklum harga susu naik karena bahan pakan naik kan. Apa yang membedakan susu sapi dari peternakan Bapak Ibu dengan susu dari peternakan lain? Misalnya mungkin tingkat kebersihan apa Pak, atau kandungan lemak, pemberian pakan? Iya, kebersihan dengan kandungan lemak. Berapa rata-rata volume produksi susu yang berhasil dijual per harinya atau per bulan? Kalau per hari rata-ratanya antara 75 dengan 80. Bagaimana cara menjaga kualitas dan kesegaran susu sapi pasca kepemerahan agar tidak cepat rusak sebelum sampai ke konsumen? Yang pertama secepat mungkin dari habis diperah sapi, secepat mungkin masuk ke dalam freezer. Untuk kalau udah dingin dia baru siap kita kirim, tapi kalau belum dingin kita belum berani mengirim. Kita tahu risikonya tinggi. Harganya nih Pak, bagaimana sistem penentuan harga jual susu segar di sini? Apakah mengikuti harga ketetapan koperasi atau pemerintah, atau ditentukan sendiri berdasarkan biaya pakan dan perawatannya? Kami berdasarkan dari bahan pakan, kami sesuaikan dengan kondisi. Kami menjual itu dengan harga 13.000 per liter. Kami tidak sama dengan harga di koperasi. Di koperasi mencapai 17.000 per liter. Bagaimana mekanisme penyaluran susunya? Apakah konsumen atau pihak koperasi yang menjemput langsung ke kandang, atau peternakan yang mengantarkannya menggunakan wadah khusus atau milk can atau cooling tank? Kami mempergunakan milk can. Saat saya habis sampai di tempat pengelolaan, tempat penyimpanan susu, kami bungkus 5 liter. Habis itu udah siap, kalau udah dingin udah siap kirim. Tapi kalau kami tidak pernah ngirim susu ke koperasi. Oke. Lalu promosi Pak, strategi apa yang digunakan untuk menarik pelanggan baru atau menjaga loyalitas pelanggan yang sudah ada? Bagi pelanggan yang baru, kami siap dengan membantu dia. Rasa perlu kami kasih susu dulu, baru kami ajarkan pula cara pengelolaan susu. Mengapa lokasi ini yang dipilih untuk mendirikan peternakan sapi perah? Apa saja keunggulan lokasinya? Lokasi karena kalau kita menyewa tanah,
lagi kita jalan usaha kita lagi jalannya bagus, kadang-kadang gangguan banyak. Contoh dari kawan-kawan udah kami pelajari, disewa tanah orang, dibikin kandang, modalnya bukan sedikit, tahu-tahu kontraknya habis, dia nggak mau memperpanjang. Kebetulan kami tanah orang tua kami sendiri, jadi kami makanya kami bikin kandang di sini. Lalu ketersediaan pakan Pak atau bahan baku, bagaimana pemenuhan kebutuhan pakan hijauan seperti rumput gajah atau kebun jagung mungkin, dan pakan konsentrat untuk sapi-sapi di sini? Kami kebutuhan rumput udah ada petani yang menanam rumput, jadi kami beli rumput. Kalau pakan tambahan macam ampas tahu, kami punya pabrik tahu sendiri. Kalau makanan konsentratnya, kami beli konsentrat jadi. Lalu apakah pasokannya selalu kontinu Pak? Tersedia sepanjang tahun, termasuk musim kemarau dengan harga yang stabil makanan tadi Pak? Tentang pakan sapi kami tidak ada gangguan, karena kami kan kebutuhan petani kan kami penuhi, dan begitu juga konsentrat lancar, karena ampas tahu kan dari pabrik tahu kita sendiri, jadi nggak ada halangan lah gitu, nggak ada gangguan. Lalu akses air dan listrik Pak, mengingat sapi perah membutuhkan banyak air bersih untuk minum dan sanitasi kandang, bagaimana ketersediaan sumber air dan listrik di lokasi peternakan ini? Ketersediaan air sama kami boleh dibilang tidak ada gangguan. Listrik kadang-kadang gangguannya karena mati gitu kan. Kalau nggak ada gangguan padam itu listrik dari PLN, ayalah lancar aja lah. Lalu kondisi transportasi, berapa total populasi sapi perah yang dimiliki saat ini? Berapa ekor sapi laktasi atau induk diperah, sapi darah dan pedet? Berapa kapasitas maksimal kandang ini jika ingin diekspansi? Jumlah sapi yang ada sekarang ada 11 ekor dan 5 lagi lataksi, dan yang lainnya ada yang lagi bunting. Dan ada anak 3. Bagaimana pengaturan tata letak di peternakan ini? Misalnya mungkin pemisahan antara kandang jepit untuk pemarahan, kandang karantina sapi sakit, guna penyimpanan pangan, atau tempat penampungan limbah kotoran Pak? Kami limbah kotorannya itu udah ada yang langsung sebelum kita masuk kandang udah diambil orang, karena dia dibisniskannya pula kotoran sapi itu, jadi sangat memudahkan bagi itu kami. Berarti lalu proses produksi dan penerapan teknologi Pak, bagaimana tahapan proses harian di peternakan ini, mulai dari memberi pakan, pembersihan kandang, proses sterilisasi ambing, hingga penyaringan susu pasca pemerahan? Ya, kami punya standar, karena saya udah sering ke tempat-tempat orang di Pulau Jawa, jadi kami udah mengikuti standar nasional juga lah. Kami pernah menggunakan mesin perah, tapi setelah kami pelajari mesin perah itu sangat merusak sapi kami, jadi kami lakukan sekarang dengan manual. Bagaimana penerimaan masyarakat sekitar terhadap operasional peternakan atau penggunaan mesin di sini? Apakah ada keluhan atau hambatan sosial tertentu? Insya Allah selama ini nggak ada gangguan. Bagaimana pengaruh kondisi iklim, suhu udara, dan kelembaban di wilayah ini terhadap tingkat produktivitas susu sapi? Apakah suhunya sudah cukup sejuk dan sesuai dengan kebutuhan ideal sapi perah? Kalau untuk di Padang Panjang, ukuran suhunya sangat memenuhi syarat. Kalau untuk sapi perah. Lalu kita memasuki aspek manajemen ya Pak. Pola pengelolaan dan fungsi manajemen. Bagaimana pembagian fungsi manajemen harian di peternakan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan pakan, pengawasan kesehatan sapi, hingga pengaturan keuangan? Pengaturan keuangan dengan pengaturan pengelolaan susu saya serahkan sama istri saya. Pengelolaan kandang saya turunkan sendiri.
struktur organisasi dan pembagian kerja, Pak. Apakah peternakan sapi perah ini memiliki struktur organisasi formal seperti pemilik, manajer operasional, mandor, dan anak kandang, atau dikelola secara kekeluargaan? Dikelola dengan secara kekeluargaan. Urusan di kandang ada orang khusus untuk di kandang. Yang urusan rumput udah ada juga orangnya khusus urusan rumput. Jadi yang khusus pengiriman susu, pengelolaan susu udah ada juga orangnya khusus. Kerja dan sistem pengupahan, Pak. Berapa tenaga kerja yang dipekerjakan saat ini? Apakah jumlah tersebut sudah ideal untuk merawat total populasi sapi yang ada? Kalau untuk sekarang di kandang kami pekerjakan orang dua orang, dan saya pun ikut membantu mengawasi. Jadi 2 orang udah sangat mencukupi. Lalu kualifikasi lalu izin kegiatan usahanya, Pak. Dokumen perizinan apa saja yang sudah dimiliki oleh peternakan ini? Contohnya, apakah seperti izin usaha peternakan, IUP, nomor induk berusaha, NIP, surat izin tempat usaha, SITU, atau izin gangguan HO dari lingkungan sekitar? Kami punya izin usaha aja. Izin usaha berarti NIB ya, Pak ya? Ya. Penciptaan lapangan kerja dan pendapatan? Kalau menciptakan lapangan kerja sangat membantu orang. Ya, okay. Dari kandang kami aja kan dengan 11 ekor sapi, kami udah bisa ngidupi 50 orang lebih. Oh, 50 orang lebih. Apakah tenaga kerja yang bekerja di peternakan ini direkrut dari masyarakat sekitar, Pak? Ada yang dari masyarakat sekitar, ada yang kami datangkan dari Jawa Barat. Apakah adat istiadat atau budaya lokal yang memengaruhi operasional peternakan, Pak? Misalnya gotong royong warga saat panen rumput atau tradisi keagamaan tertentu? Nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Kami cuma pupuk diambil masyarakat untuk berkebun, boleh dibilang digunakan petani. Lalu dampak negatif rencana pencegahan Pak Amdal. Apa saja potensi dampak negatif atau limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan seharian, seperti bau menyengat dari kotoran, limbah cair bekas pembersihan ambing atau kandang, atau lalat? Kalau kami pelajari macam mana pun limbah dari sapi ini supaya dia tidak ada bau. Macam ada kemarin di kandang kan nggak ada bau kan? Nggak ada. Yaitu kami udah pelajari, ada obatnya kita kasih ke pakan sapi. Jadi dia kotorannya tidak berbau, apa dia buang air kecil, dia misalnya udah tidak menyengat baunya. Untuk wawancara praktik 1 studi kelayakan agribisnis telah selesai. Terima kasih kepada penonton, dosen-dosen dan teman-teman. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.